Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ummahat dan akhwat, a'azzakunallah. Semoga yang hadir di ruang keluarga kita sore hari ini senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita awali kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir sore hari ini akan bersama surat An-Nazi'at dari ayat 1 insyaallah sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Shadaqallahul azim. Ummahat akhwat a'azzakunallah. Surat An-Nazi'at ini adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah atau dikelompokkan dalam kelompok surat Makkiyah. Bahkan surah An-Nazi'at ini salah satu surat yang keseluruhan ayat-ayatnya disepakati turun sebelum Nabi hijrah. Kadang-kadang ada satu surat, tidak semuanya surat itu turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Kadang sebagian ayat turun di Mekah, kadang turun di Madinah. Tapi surah An-Nazi'at ini Suara Ustaz, ke-mute Ustaz. Suara Ustaz. kalau di pusatnya di mute secara keseluruhan, maka saya ikut ke mute juga. Ya. Ya. Mungkin bagi umat yang belum mute, mohon di-mute-kan audionya ya. Oke. Jadi sekali lagi surat An-Nazi'at turun seluruh ayat-ayatnya sebelum Nabi hijrah atau turun di Mekah. Adapun nama surat An-Nazi'at ini adalah An-Nazi'at atau Wan-Nazi'at. Ada yang menamakannya dengan Wan-Nazi'at, ada yang tanpa waw. Jadi ada yang menamakannya An-Nazi'at. Ada juga yang menamakan surat ini dengan As-Sahirah, Fa'idhahum bis-Sahirah. Tentu tidak populer di kita ya. Nanti kalau ada orang bilang baca surat As-Sahirah, mungkin kita bengong ya. Nama yang lainnya adalah surat At-Tammah. Jadi paling tidak ada 3 nama. An-Nazi'at atau Wan-Nazi'at. Ada juga namanya As-Sahirah. Dan ada juga namanya adalah At-Tammah. Seluruh nama-nama surat ini terambil dari ayat-ayat atau kata-kata atau kalimat yang ada di ayat surat An-Nazi'at ini. Mari kita masuk ke tafsir dari surah An-Nazi'at ini ayat per ayat. Wan-nazi'ati gharqa. Demi pencabut-pencabut dengan keras. Nah, di sini tidak disebutkan apa pencabut-pencabut itu apa dan siapa. Wan-nasyitati nashta,
dan pengurai dengan lemah lembut. Juga tidak disebutkan subjeknya. Wassabihati sabha, dan demi para yang berpindah-pindah dengan cepat, yang bergerak dengan cepat, sabihat. Juga tidak disebutkan apa yang berpindah-pindah dengan cepat itu. Fassabiqati sabqa, lalu pelomba-pelomba yang berlomba dengan saling mendahului atau berlomba dengan kencangnya, dengan cepatnya. Fal mudabbirati amra, dan demi yang mengatur-ngatur urusan atau para pengatur-pengatur urusan. Inilah arti atau terjemah dari ayat 1 sampai 5. Tidak menyebutkan siapa pencabut-pencabut itu. Tidak disebutkan juga apa pengurai dengan lemah lembut itu. Tidak disebutkan juga apa dan siapa yang berpindah-pindah dengan cepat itu. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Karena itulah tafsirnya tidak cuma satu gitu. Karena yang disebutkan di sini sifat-sifatnya, tidak disebutkan pelakunya siapa, subjeknya apa. Sehingga nanti kalau ummahat akhwat menemukan tafsir dari 1 sampai 5 ini. Nah, di tafsir yang lain itu. Nah, itu tidak usah heran karena memang ayatnya tidak menyebutkan siapa pelakunya. Tetapi yang paling populer di sini adalah tafsir yang pertama adalah pelakunya adalah para malaikat. Maka kalau tadi demi pencabut dengan keras, maksudnya demi pencabut nyawa para pendurhaka dengan keras. Berarti malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang durhaka, orang-orang kafir dengan keras. Berarti yang kedua juga malaikat, wan nasyitati nashta, demi malaikat pengurai-pengurai atau yang melepas ikatan nyawa orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Jadi kalau ayat 1 demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras, ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yaitu nyawanya orang-orang yang beriman. Wassabihati sabha, yang tadi kita terjemahkan demi yang berpindah-pindah dengan cepat, juga maksudnya adalah demi malaikat-malaikat yang berpindah-pindah dengan cepat guna melaksanakan tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Jadi malaikat itu ketika melaksanakan tugas, macam-macam tugas malaikat itu kan, maka mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Ya. Kemudian fassabiqati sabqa, lalu para malaikat-malaikat itu bergerak seperti orang yang berlomba-lomba. Ini berarti malaikat itu ketika dia melaksanakan tugas itu cepat, ya seolah-olah dia berlomba ya, dalam melakukan kebaikan itu, dalam melaksanakan tugas itu. Fal mudabbirati amra, Fon Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz, putus-putus atau ter-unmute ya, unmute ini. Ya. Memang kalau sekali lagi kalau di mute dari adminnya atau saya ikut ke mute juga. Sampai Ya, mana tadi ya? Satu-satu ini di unmute. Ya mungkin satu-satu di unmute-nya, yang aktif di unmute ya, kecuali saya mungkin. Iya. Sampai mana tadi Ummahat? Sebentar Kak Ustaz. Ke itu. Fal mudabbirati amra. Ya, demi pengatur-pengatur urusan. Ya ini kalau kita tafsirkan seluruh ayat yang tadi adalah malaikat maksudnya.
Kalau wan nazi'at itu mencabut nyawa dengan keras, wan nasyiat mencabut nyawa dengan lemah lembut, wasabihat demi malaikat yang bergerak dengan cepat untuk melaksanakan tugas, baik itu mencabut nyawa atau mengantarkan nyawa ataupun menurunkan hujan. Kan banyak tugas-tugas malaikat itu. Ya. Fasabiqati sabqa, lalu demi yang berlomba-lomba di dalam melakukan tugas juga malaikat, maksudnya fal mudabbirati amra, demi yang mengatur urusan juga maksudnya adalah malaikat. Ya, kita tafsirkan itu dulu, dan ini yang memang yang paling rajih bagi sebagian ulama, paling kuat penafsirannya adalah para malaikat. Kenapa tafsirannya para malaikat? Karena di ayat yang kelima itu ada ayat fal mudabbirati amro, demi pengatur urusan. Nah, di situ kan disebutkan pengatur urusan. Kita tahu bahwa malaikat itulah yang sering ditugasi oleh Allah untuk mengatur-ngatur urusan. Ya. Banyak ayat yang bisa kita jadikan dalil bahwa malaikat itu diberi tugas oleh Allah untuk mengatur-ngatur urusan. Artinya hujan, segala macam, petir, angin. Nah, itu ada yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur itu semua. Dan mereka adalah para malaikat. Kita ambil misalkan surat Ar-Ra'd ayat 11, surat 13 ayat 11. Allah berfirman, ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada bagi manusia pengikut-pengikut, yakni malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah. Nah, ini berarti ada malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengiringi manusia itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi misalkan di surat As-Sajdah ayat 11. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah mengatur urusan kematian. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kamu pasti akan mematikan kamu. Ada juga malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan wahyu. Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika fa innahu nazzalah ala qalbika. Ya. Malaikat Jibril itu membawa wahyu untuk disampaikan ke dalam hatimu. Nah, ada malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Ya. Jadi, sehingga kata fal mudabbirati amra tadi memang lebih mudah dipahami ketika itu ditafsirkan dengan malaikat. Karena malaikat kan makhluk hidup yang memang ayat-ayat yang lain menegaskan bahwa malaikat itu diberi tugas oleh Allah untuk mengatur beberapa urusan. Ya. Umat dan akhwat hafizakumullah. Di dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa dunia ini pengaturannya diserahkan kepada 4 malaikat. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israel, ada Israfil. Ya. Jibril selain dia diberi tugas menyampaikan wahyu, dia juga diberi tugas untuk mengendalikan angin dan tentara-tentara Allah. Ya. Adapun Mikail disebutkan di sini diberi tugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israel itu untuk mengambil nyawa manusia. Israfil, ya, peniup sangkakala. Jadi memang Enggak lah masih. kembali
kalau kita tafsirkan dengan malaikat, Sebulan deh buat menghilang. ini akan lebih Apa sih? Tuh, nah penuh kali soalnya. Nggak bisa. Ustadz ke mute lagi Ustadz. Afwan. ya. Wan nazi'at. Mari kita lihat mengapa ini bisa ditafsirkan dengan malaikat ya, selain karena ada fal mudabbirati amro. Lalu demi yang mengatur urusannya. Karena nazi'at itu artinya mencabut. Mencabut dengan paksa itu an-nazi'at. Makanya kekuasaan itu ketika Allah ingin cabut, Allah menggunakan kata an-nazi'at ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'. Tanzi' dari kata nazi'. Nazi'at tanzi'. Kenapa Allah ketika berbicara tentang pencabutan kekuasaan menggunakan kata cabut dengan kuat dengan paksa? Karena biasanya jarang orang mau turun sukarela, itu harus dipaksa gitu kan. Dipaksa oleh demo, dipaksa oleh kematian kan gitu. Dipaksa karena undang-undang nggak boleh sekian periode kan, dipaksa namanya tuh. Ya itu makanya menggunakan kata tanzi' wa tanzi'ul mulka, ya kan, tanzi' dari kata nazi'. Nah, mengapa di sini diterjemahkan atau ditafsirkan dengan malaikat yang mencabut dengan paksa nyawa orang-orang kafir? Karena orang-orang kafir itu sangat ingin mempertahankan nyawanya. Bagaimana dia nggak ingin mempertahankan nyawanya? Karena waktu mau dicabut nyawanya kan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Ya. Makanya ketika dia melihat bahwa dia ini akan pindah dari negeri yang penuh kemewahan di dunia ini menuju neraka gitu ya. Tentu dia ogah pindah kan gitu. Dia mau pertahankan nyawanya. Dia pertahankan dengan kuat. Ibaratnya tuh kalau lem itu nyawanya tuh nempel banget tuh sama tubuhnya itu. Paten kira-kira tuh. Lem apa tuh namanya? Lem aibon atau lem apa kira-kira. Maka dia tentu akan pertahankan karena dia tahu ini saya pindah bukan dari yang senang kepada yang lebih senang. Ini dari senang kepada yang sengsara nih. Maka dia pertahankan. Karena dia bertahan, maka dipaksa itu, maka mencabut dengan paksa. Wanazi'ati gharqa. Nah, orang-orang yang beriman kan dilihatkan tempat duduknya di mana nanti. Bahkan di situ dalam surat Fussilat misalkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan seterusnya. Itu ayat itu kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, ayat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ketika datang kematian, turun malaikat kepada dia. Kata malaikat, jangan takut. Jangan sedih. Jangan takutkan setelah kematian ini akan seperti itu. Jangan takut. Jangan sedihkan masa lalumu. Jangan. Ya. Kami penolongmu di dunia, kata malaikat, dan juga di akhirat. Jadi sudah didatangi malaikat. Makanya orang-orang yang beriman itu ketika dia melihat tempat duduknya di surga, ketika dia mau meninggal dunia itu melihat negeri akhirat yang lebih indah daripada negeri dunia, makanya dia senang. Makanya sebagian riwayat mengatakan sampai berkeringat dia saking antusiasnya. Ya, dia melihat istananya di sana. Maka dia tidak perlu dipaksa. Maka dia wanasyitati nashta, ya. Demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Karena tentu orang yang beriman itu justru ingin segera berangkat, maka dia tersenyum gitu ya. Adapun orang-orang kafir maka dia merengut. Nah, umat dan akhwat habizakumullah. Inilah rahasianya mengapa infak itu salah satu yang bisa membuat kita mudah waktu datang kematiannya.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infaklah sebelum datang kepada kalian kematian dalam surah Al-Munafiqun. Lalu salah seorang di antara kalian mengatakan, seandainya ditangguhkan untuk aku bersedekah. Nah, kenapa di situ disebut bersedekah? Karena harta kita itu yang kita sudah sedekahkan berarti sudah kita kirim ke akhirat untuk menjadi aset akhirat, menjadi istana, dia udah menjadi fasilitas gitu. Maka saat orang melihat akhirat itu, saat malaikat maut tiba, dia ternyata diperlihatkan dengan sedekahnya yang sudah dikirimkan ke akhirat itu. Sehingga orang-orang yang sudah bersedekah pun juga pengen ke dunia lagi untuk bersedekah. Waduh, andaikan lebih banyak lagi, kira-kira gitu ya. Maka dia melihat, tentu dia ingin cepat, dia senyum gitu. Makanya katanya nyawa itu nempel sama harta. Adapun orang-orang yang tidak bersedekah, tidak beramal soleh, berarti asetnya ditinggal di dunia. Waktu mau mati, dia berpindah dari negeri yang dipenuhi oleh asetnya menuju negeri yang Iya. Kang Musolain, sebelum Kang Musolain. Halo, masih bersama saya? Lanjut Ustadz, masih. Ya. Tadi ke-mute lagi ya. Oke ya, maka jadi kita insya Allah mudah-mudahan sakaratul mautnya mudah ya. Ya, jangan sampai kita susah. Ya, gharqa. Nah, kata gharqa ini kalau kita tahu tenggelam artinya gharqa ya. Fir'aun tuh kan disebutkan fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan Fir'aun. Wan nazi'ati gharqa. Gharqa itu artinya masuk ke dalam sesuatu. Makanya orang tenggelam bahasa Arabnya gharq, orang tenggelam. Karena dia masuk ke dalam lautan itu sampai dasarnya. Nah, berarti kalau orang kafir dicabut nyawanya, dicabut itu sampai dasarnya, sampai dari pangkal-pangkalnya tuh. Oh, yang nempel banget tuh. Kalau akar tuh sampai dalam banget tuh. Oh, nariknya sampai keras. Maka itu namanya wan nazi', dicabut gharqa sampai ke dalam-dalam. Ya. Wan nasyitati nashta. Wan nasyita artinya sebenarnya arti awalnya tuh mengikat. Kita ingin misalkan gini ya, mengikat tas kita ikat. Tapi kita ikat ini nanti untuk kita bisa buka. Itu namanya wan nasyitati nashta. Mengikat untuk gampang kita buka. Atau celana training kita tuh kadang-kadang kita ikat tuh kan. Nah, itu mengikat. Tapi waktu kita mau buka, gampang. Nah, itu namanya wan nasyitati nashta. Makanya kenapa diartikan di sini pelakunya adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Ya. Ya, berarti dilepaslah ikatan nyawa kita itu, tapi ngelepasnya itu gampang gitu. Seperti kita masukin timba ke dalam sumur, lalu timba itu kita angkat ke atas. Nah, itu diwakili oleh kalimat an-nasyitah. Nah, kemudian wasabihati sabha. Ini dari kata tasbih. Tasbih itu dari kata tasbih artinya menjauh dari sesuatu. Yang nanti artinya juga berenang, sibahah. Sibahah itu orang berenang tuh menjauh. Bergerak menjauh dari tempat dia kan. Ya, itu makanya berenang. Ya. Kenapa kok jadi maha suci? Ya, karena orang yang berenang itu tubuhnya kena air semua jadi bersih. Ya. Wasabihat artinya bergerak. Karena kalau tidak bergerak orang akan, kalau air itu kalau tidak bergerak jadi kotor. Nah, apa yang dimaksud bergerak di sini? Ya tadi malaikat tadi. Kalau kita tafsirkan dengan malaikat tadi, ya. Ya, malaikat itu kan banyak. Malaikat ini, malaikat yang bertugas ini, malaikat yang bertugas itu. Ya. Fasabiqat, demi yang berlomba. Makanya musabaqah. Ya. Musabaqah. Nah, malaikat itu ketika dia melaksanakan tugas, dia seperti orang yang berlomba-lomba untuk melakukan tugasnya. Ya, ini saking mereka itu kalau melakukan sesuatu itu sangat sempurna.
Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Inilah tafsir yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Tafsir yang kedua, mari kita lihat ya, karena arti per kalimatnya, arti perkataannya itu tadi tidak menunjukkan siapa, maka tafsirnya bisa macam-macam. Ya. Kalau tadi malaikat 1 sampai 5, bisa juga tafsirnya yang lain. Ya. Di antara yang populer tafsirnya adalah wan nazi'ati gharqa, demi bintang-bintang yang beranjak pindah dari satu ufuk ke ufuk yang lain. Ya, jadi kalau wan nazi'atu bintang-bintang yang menuju ke arah tenggelam. Ya. Kemudian wan nasyitati nashta, dan demi bintang-bintang yang berpindah menuju arah terbit. Wassabihat, demi yang bergerak, ya kan tadi sabihat bergerak, yang beredar, matahari, bulan, bintang, masing-masing kan sabihat. Wa kullum fi falakin yasbahun, bukan kata sabihat juga tuh. Wa kullum fi falakin yasbahun, segalanya bergerak pada orbitnya. Nah, makanya di sini bisa bintang juga. Wa kullum fi falaki yasbahun wassabihat. Ya. Kemudian fal mudabbirati amro. Lalu bintang-bintang yang bergerak tadi dengan cepat itu seolah-olah mereka berlomba-lomba. Ya, saking cepatnya seolah-olah tuh mereka bergerak seperti sedang berlomba. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Apa yang ingin Allah sampaikan dalam sumpah ini? Sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa sungguh kalian, nah, jadi ini jawab sumpahnya. Sungguh kalian akan benar-benar akan dibangkitkan nanti setelah kematian. Nah itu, walaupun di ayat ini tidak disebut kalimat ini, tetapi kalau orang Arab tuh bisa memahami ya. Bisa memahami bahwa maksudnya di sini adalah bahwa sungguh manusia itu akan benar-benar dibangkitkan. Itu tafsirnya. Nah, dari mana kita bisa memahaminya? Nanti dari ayat-ayat berikutnya itu akan ketahuan. Oh, maksud sumpah ini Allah sedang bersumpah dengan malaikat maut, dengan bintang-bintang ini, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Nah, saya akan sedikit mendekatinya dengan tafsir yang kedua tadi, yaitu bintang-bintang tadi. Saya akan rujuk tafsir Al-Maudu'i karangan Muhammad Al-Ghazali. Ya. Kata beliau, pendapat yang saya pilih, ini bukan Syekh Ghazali ya, tapi ini Muhammad Al-Ghazali. Kata beliau bahwa sumpah-sumpah itu dengan planet-planet yang berputar di angkasa, membelah jalannya tanpa pernah padam, cepat jalannya tanpa pernah berhenti, dan mengenal jalannya tanpa tentara. Kemudian tiba saatnya akan berakhir. Nah, jadi gitu. Demi bintang yang kalian lihat sekarang berada pada orbitnya, bergerak, ya, berotasi, berevolusi. Demi semua benda-benda itu, nanti benda-benda itu semuanya akan selesai pada hari kiamat. Matahari akan digulung, kira-kira itu ya. Planet-planet akan hancur ketika terjadi hari kiamat. Ya. Kapan akan berakhir? Nah, maka menjadi jawabannya tuh ayat yang berikutnya. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan
tafsirnya bahwa 1 sampai 5 itu artinya bintang-bintang tadi. Demi bintang yang tenggelam, demi bintang yang terbit, demi bintang-bintang yang bergerak, demi bintang-bintang yang bergerak dengan cepat seolah-olah mereka saling berlomba, itu semua akan selesai loh ya. Matahari akan selesai, bulan akan selesai, planet-planet itu akan berakhir. Kapan itu? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah. Ketika terjadi goncangan. Nah itu ya. Kalau kita tafsirkan dengan bintang-bintang. Kalau ditafsirkan dengan malaikat tadi, juga kita bisa katakan demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan kasar. Demi yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Demi malaikat yang bergerak dengan cepat. Seolah-olah mereka sedang berlomba. Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Sungguh hari kebangkitan itu akan terjadi. Kapan terjadinya? Ayat 6 itu jawabannya. Yauma tarjufur rajifah. Tafsirnya begitu. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Hari kiamat itu akan terjadi adalah ketika tarjufur rajifah. Ketika terjadi goncangan bumi yang sangat dahsyat. Nah, berarti rajifah di sini adalah bumi. Dari mana dalilnya? Nanti baca surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 14. Ya, Al-Muzammil itu menyebutkan bumi yang rajifah itu. Yauma tarjuful ardu. Tarjuful ardu wal jibalu. Jadi Al-Muzammil menggunakan kata rajifah itu untuk bumi dan gunung. Jadi kalau di Muzammil ini kata rajifah itu bumi dan gunung. Sehingga kalau kita tafsirkan surat An-Nazi'at yang ayat ke-6 ini dengan ayat Al-Muzammil, berarti maksudnya hari di mana bumi bergoncang dengan sangat dahsyat. Nah, kalau bumi bergoncang pasti gunung juga bergoncang. Karena gunung itu berada di atas bumi. Berarti ayat ketujuhnya tatba'uhar radifah. Diikuti oleh radifah. Apa itu? Terbelahnya atau runtuhnya langit. Nah, jadi kalau rajifah itu berarti bumi yang bergoncang, berarti diikuti oleh goncangan langit. Langit yang bergoncang. Langit menjadi runtuh. Sehingga planet-planet, bintang-bintang, benda-bendanya akan jatuh. Diikuti. Nah ini tafsiran yang pertama. Ya, tarjufur rajifah. Itu adalah goncangan bumi. Radifah, tatba'uhar radifah, goncangan langit. Ada juga yang mengatakan yauma tarjufur rajifah itu tafsirnya adalah hari di mana ditiupkanlah sangkakala yang pertama. Karena saat sangkakala yang pertama itu akan tergoncang seluruh yang ada di alam semesta ini akan binasa, akan hancur. Setelah itu terjadi goncangan yang kedua, di mana manusia itu ditiupkan, tiupan yang kedua akan bangkit. Nah, jadi sehingga bisa tafsirannya yauma tarjufur rajifah itu artinya adalah hari di mana bergoncangnya bumi dengan dahsyat, kemudian diikuti goncangan yang langit, terbelahnya langit. Bisa juga tarjufur rajifah artinya tiupan sangkakala pertama. Tatba'uhar radifah adalah tiupan sangkakala kedua. Umat dan akhwat hafizakumullah.
Maka ayat berikutnya disebutkan ketika terjadi goncangan bumi diikuti oleh goncangan langit, atau ketika terjadi tiupan sangkakala pertama kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala kedua, bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Ulubun. Nah, di situ. Ulubun, hati manusia saat itu, yauma idzin, pada hari itu, wajibah, sangat gentar, dan di situ disebut hati. Ya. Hati manusia saat itu sangat ketakutan. Tapi kadang-kadang kan kita, hati itu kan abstrak ya. Mana tahu kita hati orang itu sedang bahagia atau sedang Sepertinya sinyal Ustadz ya. Suaranya mati nih. Iya, Ustadz berarti Iya, ya. Bu. Masih ada. Ya, sebentar kita tunggu, mudah-mudahan Ustadz bisa nyambung lagi ya. Ustadz keluar nih ya Ustazah. Iya, iya. Ibu-ibu yang belum isi absen tolong diisi ya Ibu. Linknya ada di chat room. Makasih. Ustadz sedang berusaha untuk masuk kembali, Ibu-ibu. Kita tunggu sebentar. ya maaf, Mahat, mungkin karena sinyal atau apa, sempat terlempar. Alhamdulillah. Ya. Sudah jelas ya suaranya, Bu? Alhamdulillah jelas. Oke. Ini menarik karena boleh jadi hati orang saat itu takut tapi tak nampak gitu indikatornya. Maka Allah ingin mengatakan ketakutan itu makan nampak dari matanya. Nah, bahkan memang ini rahasia Quran ya. Mata itu ternyata bisa melihat kondisi kesehatan bahkan. Aku melihat dari matanya kamu ini sakit gitu kan. Kamu sedih ya, aku lihat dari matamu tuh kamu sedih. Jadi sengaja Allah mengatakan pertama bahwa pusat takutnya itu ada di hati mereka.
Tapi ketakutan yang muncul dari hati ini menjalar ke seluruh bagian dari tubuhnya. Karena ada orang takut di hatinya, tapi tidak nampak ketakutan itu di badannya. Seolah-olah dia pemberani, seolah-olah dia bahagia gitu kan. Tapi hatinya dia sedang sedih, mungkin saja gitu. Tapi akibat terjadinya goncangan bumi, goncangan langit, itu menimbulkan ketakutan pada hati seseorang, yang ketakutan pada hati itu menjalar, ya, menjalar ke seluruh bagian tubuhnya sampai bisa dilihat dari matanya. Ya, sekaligus ini juga menunjukkan bahwa mata ini ternyata bisa menjadi informasi kondisi hati seseorang. Karena di sini Allah menyebut absaruha, hanya itu kembali kepada hati. Pandangan hatinya itu khasyiah, pandangan yang menunjukkan takut, hina. Nah, itu berarti mata itu bisa menginformasikan tentang kondisi hati seseorang. Hati-hati dengan mata. Gitu. Ummahat dan akhwat, hafizakunallah. Nah, kata qulubun di sini nakirah yang berarti umum, ya, banyak hati pada saat itu takut. Karena memang orang-orang yang kafir itu lebih banyak daripada orang yang beriman. Nah, tetapi tidak semua hati saat itu takut. Orang-orang yang beriman akan diselamatkan dari rasa takut itu. Sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang terbesar. Bahkan mereka orang-orang beriman itu disambut oleh para malaikat. Inilah hari yang kamu telah dijanjikan untuknya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Dan kita termasuk orang-orang yang disambut. Nah, ummahat dan akhwat hafizakunallah. Nah, siapa yang hatinya nanti di hari kiamat itu yang akan gentar? Matanya itu akan tampak kalau dia ini hina, takut. Siapa mereka? Mereka adalah, ya, orang yang dulu di dunia berkata, ya, yaquluna yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang yang akan mengalami takut sampai ketakutan itu menjalar ke seluruh tubuhnya adalah orang-orang yang dulu di dunia berkata dengan ejekan, ya, dengan perkataan mengejek, ya, mencemooh. Mereka berkata, "A'inna lamarduduna fil hafirah." Emangnya kalau kita udah mati, kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang dunia? Emangnya kalau udah mati akan dibangkitkan dari kubur? Karena hafirah itu bisa berarti lubang. Fi itu bisa diartikan juga dari, ya, Afwan Ustadz, suaranya putus-putus. atau kita akan dikembalikan lagi dari kuburan. Ada jejak-jejaknya. Lalu kalau kini hafirah, memang kita akan dibalikin lagi. Udah jelas? Sudah jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Kadang-kadang putus, Ustaz. Sudah jelas? Sekarang jelas, Ustaz.
Ustaz nggak ada suara ya Bu Rani? Iya, nggak ada suara Ustazah. Ustadz udah keluar lagi. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Ya, Ibu-ibu, Ustadz sedang berusaha untuk masuk lagi. Disconnect dari tempat Ustadznya. Kita tunggu ya. Ya, Ustaz, ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Siapa yang orang yang hatinya nanti di hari terjadinya kiamat nanti akan penuh ketakutan, matanya akan penuh kehinaan, yaitu orang-orang yang waktu di dunia berkata dengan penuh ejekan, emang kalau udah mati bakal dibangkitin lagi? Ayat 10 begitu. Bahkan mereka dulu di dunia berargumen. Coba deh, aidza kunna ayat 11, aidza kunna idhaman nakhira. Apakah kalau kami udah menjadi tulang yang rapuh, yang kalau dipegang saja sudah akan hancur, itu bisa dibangkitkan lagi? Itu kan nggak logis. Mereka orang-orang yang memang menolak hari kebangkitan dengan ejekan, bahkan berargumentasi dengan logika mereka. Itu secara logika nggak mungkin. Tuh ada masuk lagi deh. Kenapa? Karena kalau udah jadi tulang belulang yang hancur lumat, apa logis dibangkitkan kembali? Kalau benar-benar itu terjadi, berarti kami rugi dong. Padahal di dunia ini saja kami kan yang kaya. Kami dong yang beruntung di dunia ini kami. Kami yang berkuasa. Kami yang memiliki kekayaan. Terus kalau itu terjadi, rugi. Itu kan nggak mungkin. Kata mereka begitu. Qalu tilka idzan qarratun khasir. Itu nggak bisa diterima oleh akal itu. Kalau itu terjadi, kami akan menjadi khasirah, rugi. Jadi mereka bukan hanya mengejek, tetapi berargumen. Apa argumennya? Mereka menggunakan yang tampak-tampak itu. Tulangnya udah hancur. Tulang yang udah remuk begini, logisnya ini nggak masuk akal, maka dibangkitkan kembali. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah, maka ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya hari kebangkitan itu cuma dengan sekali bentakan. Ini untuk menunjukkan bentakannya itu bentakan yang marah, maka digunakan kata zajrah. Makanya diartikan zajrah, artinya bentakan dengan suara keras. Zajratun wahidatun, bentakan sekali bentak. Ada yang mengatakan zajrah ini artinya adalah tiupan, cuma dengan tiup aja. Istilahnya matiin itu dengan tiup, bangkitin pun dengan tiup. Alangkah mudahnya bagi Allah. Nah, jadi di sini menggunakan kata zajrah. Fa innama hiya zajrah. Fa innama hiya zajratun wahidah, itu hanya sekedar sekali tiupan atau sekali bentakan yang menakutkan. Fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba mereka dengan sekali bentakan itu kembali ke sahirah. Apa itu sahirah? Sahirah itu adalah permukaan bumi atau padang pasir yang luas. Disebut sahirah pakai H ya. Bukan sahirah, tapi sahirah pakai H besar. Itu sama dengan arti sahur.
sahur, bukan waktu sahur ya. Kalau sahur pakai ha ya, sahur. Kalau ini sahiroh pakai ha. Artinya padang pasir seakar dengan kata begadang. Makanya orang yang bergadang itu bahasa Arabnya sahural layali, begadang malam. Kenapa di sini mereka bumi disebutkan dengan sahiro yang seakar dengan kata nggak bisa tidur atau begadang? Karena ketika mereka dikembalikan ke bumi dengan sekali hentakan itu, mereka berada di padang pasir yang terbuka. Jadi padang pasirnya itu terbuka, nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi pohon. Jadi datar. Dan datarnya itu dalam riwayat disebutkan warnanya pun warna putih seperti warna perak. Seluruh bagian bumi saat itu warnanya putih, nggak ada warna-warni seperti kita ini. Sahirah dan terbuka, nggak ada pohon, nggak ada tinggi, semuanya datar. Faizahum bisahirah. Sehingga karena itu adalah bentakan hari yang mencekam, mereka berada di sahirah yang artinya juga begadang, mereka nggak bisa tidur di situ. Maka dipilih kata sahirah yang artinya adalah tanah permukaan bumi atau tanah padang pasir, dipilih kata sahirah yang juga bisa bermakna begadang karena mereka saat berada di tempat itu nggak bisa tidur. Ya. Nah, ummahat dan akhwat hafizakunallah. Nah, maka hari kiamat itu kalau kita lihat di ayat ini Allah mengatakan hanya dengan sekali tiupan. Saking mudahnya, saking gampangnya. Tiba-tiba manusia sudah kembali. Tentu kalau kita mau lihat ayat-ayat Al-Quran yang lain, akan lebih mudah kita akan mencari dalilnya betapa mudahnya Allah untuk menciptakan manusia kembali. Ya. Karena bukankah manusia dulu tiada? Lalu tentu untuk menjadikan manusia itu menjadi ada, itu lebih mudah. Karena manusia dulu ada tanpa apapun. Nah setelah dia ada lalu mati, berarti sudah ada, entah itu tulangnya. Tentu mengembalikannya tentu lebih mudah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang memulai penciptaan manusia dari tiada. Tsumma yu'iduhu, kemudian membangkitkannya kembali, menciptakannya kembali. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Tentu logikanya itu lebih mudah bagi Allah. Nah, ini yang saya bisa sampaikan ummahat dan akhwat hafizakumullah. Pada ayat berikutnya, ayat 15, Allah ingin memberikan bukti kepada kita kekuasaannya yang sangat luar biasa melalui orang yang paling kuat ya, manusia paling kuat, manusia paling congkak, paling sombong ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membinasakannya, bahkan menjaga tubuhnya supaya tidak hancur, yaitu Fir'aun ya. Maka ayat berikutnya yaitu ayat 15 dan seterusnya itu Allah berbicara tentang bukti-bukti kekuasaannya, yaitu ketika dia menenggelamkan atau membinasakan Fir'aun. Hal ataka hadithu Musa dan seterusnya. Bahkan Allah berbicara juga tentang kekuasaannya di alam semesta. Aantum asyaddu khalqan amisma. Bahkan dengan makhluk yang lain yang Allah ciptakan itu makhluk yang lemah sekali gitu. Karena manusia itu makhluk kecil dibandingkan dengan alam semesta. Aantum asyaddu khalqan amisma. Itu yang akan dibahas pada ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kurang nyamannya sinyal. Yang mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya sinyal kita akan
Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas penyampaiannya. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa melalui chat room atau bertanya langsung. Tafadholi. Sepertinya sudah ada pertanyaan Bu Alfi di chat room. Oh ya. Sebentar. Dari Ibu Rini ya pertanyaannya. Atau Bu Reni bisa bantu Bu? Tolong dibacakan. Ya, Ustazah. Afwan, Bu Reni bisa tolong dibaca. Ya, baik. Saya cari dulu. Oh, baru masuk ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan menempel ya? Silakan dibaca, Bu. Sebentar saja. Apa maksud bahwa nyawa itu menempel dengan sedekah dikaitkan dengan surat Al-Mu'minun? Dari Ibu Lina. Al-Mu'minun. Yang ayat berapa itu? Al-Munafikun kali ya? Tadi saya mengutip tadi Al-Munafikun ya. Ya. Kaitannya adalah para ulama mengatakan bahwa nyawa kita itu seolah-olah menempel dengan harta. Di mana ada harta, di situ nyawa kita nempel. Jadi kalau harta kita di dunia, maka nyawa kita itu lengket sama dunia. Kita waktu mau dicabut nyawanya untuk pindah ke alam akhirat, karena hartanya ada di dunia, nggak dikirim ke akhirat, maka dia ogah. Nggak mau, melawan dia, menempel keras, maka dicabut oleh malaikat dengan paksa. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita ingin dimudahkan sakaratul mautnya, maka hendaklah harta kita yang kita kirim ke akhirat itu lebih banyak. Amal soleh kita melalui sedekah itu harus banyak kita kirim ke negeri akhirat, sehingga nyawa kita ini pengen mengikuti harta itu. Kalau udah dikirim ke akhirat, dia ingin mengikuti, sehingga dia mudah untuk meninggal, artinya tidak sulit untuk keluarnya nyawa dari tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, orang-orang kafir yang dimaksud pada ayat 10 itu kafir yang seperti apa Ustadz? Ciri-cirinya dan atau contoh orang-orang kafir yang diceritakan Al-Quran itu dari Bunia. Ya. Contohnya kalau kita melihat konteks ayat ini, Allah langsung melihat mencontohkan kan Fir'aun di situ. Makanya ayat berikutnya di ayat 15 itu kan contohnya Fir'aun. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sewenang-wenang. Ya. Jadi seluruh orang kafir pasti akan sulit sakaratul mautnya. Wan nazi'ati gharqa. Jadi kalau kita lihat di sini sih memang konteksnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang beriman sih memang tidak disebut di sini. Kalau kita lihat tafsir-tafsir memang ayat ini wan nazi'at mencabut nyawa dengan keras ini memang konteksnya orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Walaupun kita tahu orang-orang yang beriman pun mengalami sakaratul maut. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya, kita tahu katanya lebih sakit daripada dibacok dengan 300 pedang gitu kan. Itu sakitnya. Artinya orang beriman pun memang
merasakan sakit juga, tetapi sakit yang memang wajar gitu ya. Bagaimana nggak wajar, ibaratnya kalau kulit kita nih di mana dilepas gitu dari daging kita, itu pasti sedikit banyak itu akan sakit. Tapi orang yang beriman itu lebih ringan. Makanya doanya itu kan Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, ringankan. Nah, berarti ada rasa sakit, cuma lebih ringan. Nah, Nabi sendiri mengatakan innalil mauti lasakarat. Tapi konteks ayat An-Nazi'atnya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, orang-orang yang mengejek bahwa nggak akan ada hari kiamat. Berdalil dengan logika mereka nggak akan mungkin terjadi hari kebangkitan. Nah, tadi ayatnya tadi yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna idzaman nakhirah. Mereka mencari dalil untuk mendustakan hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang akan dicabut dengan paksa ya, nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai 14 ini? Apa juga? Ya. Hikmahnya kita sebutkan ya sebentar. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 tugas malaikat yang bermacam-macam. Nah, sumpah itu untuk menunjukkan keagungan. Maka kalau Allah bersumpah untuk sesuatu, berarti sesuatu itu sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Tentang hari kebangkitan ini, tentang hari kiamat ini adalah sesuatu yang sangat besar perkaranya sampai Allah bersumpah. Nah, itu pelajaran yang pertama. Sampai Allah bersumpah dengan, kalau tafsirnya tadi malaikat, kemudian kita tertafsirkan juga dengan benda-benda di langit, untuk menunjukkan bahwa ini jangan kalian anggap sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang sangat besar. Bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang benar dan harus menjadi perhatian kalian. Ya. Itu pelajaran pertama ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Belum selesai, Bunda? Ya. Oh, belum, maaf. Belum selesai ya. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa pada hari kiamat nanti akan bergoncang gunung, bumi, gunung, kemudian diikuti oleh langit. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan tidak muslim, ya, maka mereka akan ketakutan pada saat itu. Kemudian yang keempat, pelajarannya adalah orang-orang musyrik itu mereka mengingkari hari kebangkitan dengan berdalil. Jadi mereka itu juga berdalil dari logika tadi. Kemudian yang kelima adalah Allah ingin mengatakan bahwa masalah hari kebangkitan itu bagi Allah sebagaimana meniup saja. Sebagaimana sekali bentak saja. Nah, itu pelajarannya. Tentu pelajaran yang lain lagi adalah tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa Allah mengaitkan antara hati dengan mata gitu ya. Apa yang ada di hati bisa dibaca dari mata seseorang. Bahkan dalam surat apa tuh ya? Dalam surat sebentar, Ghafir ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disimpan oleh hati. Dikaitkan mata hati, mata hati, mata hati. Itu artinya apa? Ini berarti mata ini bisa menjadi sumber pengetahuan kita tentang
kondisi hati seseorang. Bahkan di zaman sekarang ini saya lupa ya, di salah satu klinik kesehatan, tapi ini herbal, itu general check up-nya cuma diperiksa mata aja. Lihat mata, dilihat sorot, kemudian setelah itu langsung kedetek apa saja penyakitnya. Nah, ternyata Al-Quran tadi mengaitkan antara kondisi yang ada di hati itu dengan kondisi mata seseorang. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu pelajarannya. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Di saat manusia akan meninggal, maka setan akan mendatangi dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, pertanyaannya adalah urutannya itu didatangi malaikat dulu atau setan dulu, Ustadz? Ini dari Bu Rini. Ya. Ya tentu kita tidak bisa menemukan dalil ya yang bisa saya pegang, yang mana yang datang duluan. Tentu paling saya mereka-reka saja, karena saya tidak menemukan sumber Quran maupun hadis, tidak menemukan atau belum menemukan yang menunjukkan bahwa yang datang duluan malaikat maut atau setan. Tapi yang jelas kan keduanya itu kan sudah memang bersama kita sebelum kematian pun kan keduanya memang bersama kita kan, malaikat itu kan. Ya. Ada malaikat menjaga kita depan belakang, itu kan sudah otomatis ada di kita. Cuma memang malaikat maut mungkin baru datang ya. Kalau setan ini kan dia kan nggak nunggu malaikat maut datang. Dia memang sudah berjalan dengan aliran darah kita kan. Yajri majrad dam. Itu setan ya. Ya boleh dibilang kalau kita kaitkan dengan malaikat maut, ya tentu setan itu lebih duluan datang dibandingkan malaikat maut kan. Karena malaikat maut itu datang ketika memang sudah waktu ajal seseorang. Tapi kalau malaikat secara umum, ya malaikat sudah mendampingi kita ya. Ya malaikat yang bertugas menjaga kita itu ya sudah memang mendampingi kita. Tapi kalau malaikat maut kan datangnya ketika ada tugas dari Allah bahwa ajalnya sudah datang, dia datang. Setan nggak nunggu malaikat maut datang. Setan itu setiap saat menggoda kita. Cuma ketika malaikat maut datang, dia melihat ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir, saya nggak punya peluang lagi, nggak punya waktu lagi untuk menggoda dia. Maka dia mati-matian tuh setan tuh di mana di saat ajal menjemput kita, karena itu kesempatan terakhir. Padahal saat kematian tiba itu kita berada dalam kondisi yang sangat lemah, sampai kita perlu dibantu untuk ditalqin, didampingi oleh keluarga yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu kan menunjukkan bahwa kita dalam posisi lemah, setan sedang galak-galaknya, ini kesempatan terakhir. Itu kira-kira jawaban, mudah-mudahan benar itu jawabannya. Itu hasil saja. Hasil kombinasi dalil ini, dalil itu. Tapi wallahu alam yang pastinya. Ada satu lagi pertanyaan, Ustadz. Apakah ada asbabun nuzul di ayat 1 sampai 14, Ustadz? Ya, tidak ada asbabun nuzul kecuali di ayat ayat yang yaqulu aidza kunna izaman nakhirah. Itu yang ada asbabun nuzulnya. Adapun ayat 1, sebentar ya, saya cek lagi. Jadi ayat 10 sampai 12 saja yang saya temukan ada asbabun nuzulnya. Yaitu ketika turun a'inna lamarduduna fil hafirah, apakah kami akan dikembalikan lagi ke dunia? Ketika turun ayat itu, orang kafir Quraisy berkata, oh kalau kami dibangkitin lagi, rugi dong. Kami kan nggak percaya. Rugi dong kami kalau ada kebangkitan. Maka turunlah ayat 12. Qalu tilka idzan karratun qasirah. Nah, jadi yang ada sebab turunnya adalah ayat 12 itu. Ayat 10, 12 ya. 10-nya kan a'inna lamarduduna fil hafirah. Ya, orang kafir langsung berkata, rugi dong kami kalau ada hari kiamat, kami kan nggak percaya. Turunlah ayat 12. Qalu tilka idzan karratun khasirah.
Nah, itu yang ada sebab turun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya. Tafadhol. Juga ya. Mohon maaf saya baru ngeh kalau ada bapak-bapak. Berarti nyapanya harus disapa juga nih bapak-bapak ini. Silakan, mungkin ada bapak yang mau bertanya. Kalau tidak ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan, Bu. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman ketika bumi sudah menjadi bumi yang baru, yaitu padang pasir yang putih, tidak ada pepohonan dan lain-lain? Ya. Dari Ibu Dia. Ya tentu tadi digambarkan oleh satu ayat tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang beriman itu la yahzunuhumul faza'ul akbar. Ayat 103 ya. Mereka tidak takut. Tidak merasa susah. Bahkan mereka disambut. Ya, bahkan mereka disambut oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 103. Bahkan kalau kita lihat surat Fussilat juga gitu kan, mereka tidak ada ketakutan orang-orang yang beriman itu. Karena malaikat pun mengatakan nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita nanti akan didampingi oleh para malaikat ya untuk menghibur kita, untuk menenangkan kita. Nah, itu yang akan dirasakan oleh orang beriman. Tapi secara detail saya nggak tahu kalau secara detail seperti apa. Tapi secara umum orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan merasa susah, ya, tidak akan disusahkan oleh keadaan pada hari kiamat karena mereka selain memang sudah diberikan kabar gembira, waktu kematian tiba itu kan diberikan kabar gembira, bahkan malaikat pun mengatakan kamilah wali kalian, kamilah pembela kalian nanti di akhirat. Disambung dengan surat Al-Anbiya tadi, ya, bahwa mereka akan diselamatkan dari rasa takut pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Jika kondisi orang yang sakaratul maut, jika kondisi orang yang sakaratul maut butuh pertolongan talqin, lalu bagaimana keadaan orang yang meninggal tanpa bimbingan talqin, misalnya meninggal saat tidur atau kecelakaan? Dari Ibu Nur Hayati. Gimana? Mohon diulang, Bu. Jika kondisi orang yang sakaratul maut butuh pertolongan talqin, lalu bagaimana keadaan orang yang meninggal tanpa bimbingan talqin, misalnya saat tidur, saat meninggal saat tidur atau kecelakaan? Ya, orang itu kan manusia itu kan seperti wadah yang kalau pecah kan akan menumpahkan isinya otomatis. Ada wadah yang gelas, kemudian pecah akan tumpah isi. Maka kalau di hati orang itu ada kalimat la ilaha illallah, ada Allah, ibarat wadah pecah akan keluar isinya, akan keluar isi. Jadi bahkan kadang-kadang yang menarik adalah manusia itu kan akan menjadi otomatis gitu, apa yang ada di dalam hatinya keluar dari mulutnya. Contohnya kalau ada sesuatu yang jatuh dari kita langsung astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kan gitu. Nah, orang yang kecelakaan apalagi ketika dia mengalami itu kan akan otomatis tuh keluar kalimat ya. Dalam surat yang lain itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kalimat la ilaha illallah itu hidup di hati kita dan dalam
kenyataan kehidupan kita. Sehingga kalimat itulah nanti yang akan kita ucapkan, ya. Baik terucap ataupun tidak, ya itu yang akan diinikan kan kondisinya hanya Allah yang tahu, kan gitu. Hanya Allah yang tahu. Tapi memang syariatnya kita kalau punya kesempatan untuk mentalkinkan, ya kita talkin. Ya kalau tidak, dia akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Kalau ada Allah, insya Allah akhir hidupnya adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bu Reni mau bertanya, silakan. Izin nanya Ustadz, tadi di ayat 8 dikatakan bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu akan terlihat dari matanya. Nah di sini dari ayat Qulubi yauma idzi wajifah itu yang menggambarkan tergambarnya dari matanya itu yang mana Ustaz? Ayat 9-nya, Bu. Ayat 9-nya. Iya. Jadi yang pandangannya tertunduk itu menggambarkan bahwa perasaan ketakutan itu ya Ustaz ya? Ya, karena kata gantinya absaru, hanya itu ke hati itu, Bu. Pandangan hatinya gitu. Kalau dalam bahasa Arab tuh haknya tuh kembali kepada hati. Oh, iya. Jadi bukan kembali kepada tubuhnya, tapi kembali kepada hati. Pandangan hatinya itu yang menarik di sini. Makanya tadi kenapa di sini saya agak lebih jelaskan agak lama. Ini salah satu yang menarik dari ayat ini yang saya rasakan adalah di ayat 8 dengan 9 ini. Terus dikaitkan dengan tadi ya, fala ta'lamu nafsum ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatin mata dan apa yang ada tersembunyi di dalam dada. Kok dikaitkan ya mata dengan isi dada, mata dengan isi hati. Itu berarti mata ini ya bisa menjadi pintu pengetahuan kita tentang hati. Bahkan dalam ilmu kedokteran modern sekarang, mata itu menjadi pintu mengetahui kondisi seluruh tubuh manusia. Sakit apa gitu, dari mata itu deteksi. Gitu, Bu. Ya. Jazakallah Ustaz. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, satu kali lagi. Oh, Ibu Cinta ya mungkin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, mau nanya di ayat 8, kan di sini hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Apakah itu juga berlaku untuk yang Muslim? Sedangkan kalau kita, saya baca di salah hadis itu katanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat seluruh manusia yang beriman itu sudah tidak ada di dunia. Jadi dia tidak melihat kondisi pada saat hari kiamat itu. Gimana ini, Tat? Ya. Ya, makasih Ibu. Makasih Ibu Cinta Suami. Ya, tadi saya sudah sampaikan orang beriman tentu akan selamat dari rasa takut itu. Selain hadis yang Ibu sebut tadi, juga ayat Quran di surat Al-Anbiya ayat 103, Bu. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ya, manusia yang beriman itu tidak akan disusahkan oleh kedahsyatan hari yang menakutkan itu. Dan mereka watatalaqahumul malaikah. Mereka disambut oleh malaikat. Berarti nggak ada takut orang yang beriman. Ya, selain hadis yang Ibu sampaikan tadi bahwa orang-orang yang beriman itu akan mati sebelum hari kiamat terjadi. Hanya orang-orang yang terburuk lah yang masih hidup saat kiamat itu terjadi. Betul, Bu? Ya, silakan, Bu. Sepertinya sudah kita tutup saja Ustaz ya. Tidak ada yang tanya lagi. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhirlah kajian tafsir kita hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari penyampaian Ustaz tadi dan semoga kita bisa membuat iman kita semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon pada Ustadz agar berkenan membacakan doa. Tafadhol Ustadz. Mari kita mengangkat tangan. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka umran tawilan mubarakan nafi'ah wa husnal khatimah wa taubatan nasuha. Allahumma irhamna yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal 'ardi 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bu Ambar, Ustaz Ambar. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakillah khair. Baik. Baik, para peserta kajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu wa an la bihamdika ilaha asyhadu an la illa anta ilaha Syukron jazakumullah khairan atas hadirnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian tafsir Al-Quran berikutnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa yang belum mengisi absen tolong diisi ya. Kita tutup ya Bapak Ibu. Mohon berbatin. Ya baik, jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman panitia juga seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari ilmu yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz dan kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar ilmu kita menjadi barokah insyaallah. Saya izin pamit, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.